Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Miftahur Rahmah, Halimah Tusadiah, Devi Sulistia, dan Dea Ananda Fitriani. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistik 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara membuat distribusi frekuensi dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini, kami akan membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan dengan data-data yang sudah ada di sini. Nah, cara yang pertama yaitu kita mencari jumlah dari datanya atau N, yaitu dengan rumus sama dengan konta. Kemudian langsung kita blok semua datanya dan klik enter. Maka diketahui jumlah dari semua data yang ada di sini itu sebanyak 50. Kemudian kita mencari data terkecil dan data terbesarnya. Nah, untuk mencari data terkecil ini kita menggunakan rumus sama dengan min. Kemudian kita blok semua datanya dan klik enter. Dan untuk mencari data terbesar kita menggunakan rumus sama dengan max. Dan kita blok lagi semua datanya. Kemudian klik enter. Nah, nilai terkecil dan terbesar juga sudah diketahui. Kemudian kita akan mencari range-nya. Nah, cara mencari range ini yaitu dengan rumus sama dengan kita blok atau kita klik data terbesarnya, kemudian dikurang dengan data terkecilnya, kemudian kita klik enter. Nah, maka diketahui nilai range di sini yaitu 55. Lanjut, kita akan mencari jumlah kelasnya, yaitu dengan rumus sama dengan 1 ditambah dengan buka kurung 3,322, kemudian dikali dengan rumus log, kemudian kita pilih atau kita klik jumlah datanya yaitu 50, kemudian kita enter. Maka diketahui jumlah kelasnya itu 6, sekian. Kemudian kita mencari panjang kelasnya. Nah, untuk mencari panjang kelas ini, kita akan menggunakan rumus sama dengan, kemudian range ini sebanyak 55 dibagi dengan jumlah kelas. Kemudian langsung kita klik enter, dan hasilnya 8, sekian. Nah, pada jumlah kelas ini, karena angka di belakang koma ini menunjukkan angka 6, di mana angka 6 itu lebih dari 4, maka jumlah kelas ini bisa kita bulatkan ke atas menjadi 7. Kemudian untuk panjang kelas, karena di sini ada angka 7, yang dimana jika kita bulatkan ke ruas kiri, di sini akan menjadi 8,3, maka itu kurang dari 4 komanya, maka kita bulatkan ke bawah saja atau menjadi angka tetap yaitu angka 8. Di sini jumlah kelas dan panjang kelas pun sudah diketahui. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan mencari nilai intervalnya. Di sini langsung kita masukkan saja angka terkecilnya atau data terkecilnya yaitu 40. Kemudian untuk mencari tepi atas di kolom sebelah sini, kita akan menggunakan rumus sama dengan, kemudian kita blok nilai terkecilnya, kemudian ditambah dengan 8 yaitu panjang kelasnya, dan dikurang dengan 1. Kemudian kita enter. Maka diketahui nilai tepi atasnya yaitu 47. Kemudian untuk mencari tepi bawah yang kedua di sini, yaitu kita akan menggunakan rumus sama dengan, kemudian tepi atas ditambah
1. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah diketahui. Kemudian untuk mencari tepi atas yang selanjutnya, kita tinggal langsung tarik saja kolomnya ke bawah sebanyak 7 kolom, sesuai dengan jumlah kelas yang ada di sini. Nah, untuk tepi bawahnya juga sama, kita tarik ke bawah menyesuaikan dengan tepi atas. Nah, maka sudah diketahui nilai intervalnya. Nah, kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel frekuensinya dengan cara yang pertama, yaitu menggabungkan interval yang sudah kita buat ini menjadi satu, yaitu dengan cara rumus sama dengan, kemudian menggunakan rumus concatenate, kemudian kita masukkan nilai tepi bawahnya, kemudian kita masukkan rumus seperti yang ada di layar. Dan kemudian kita masukkan nilai tepi atasnya. Tutup kurung, kemudian langsung kita enter. Nah, di sini sudah diketahui bahwa interval dari kolom pertama ini yaitu 40 sampai dengan 47. Kemudian untuk mencari nilai selanjutnya ini, kita tinggal menarik kolomnya ini ke bawah, sesuai dengan jumlah kelasnya tadi, yaitu 7. Maka secara otomatis nilainya sudah terisi. Kemudian membuat tabel frekuensi, yaitu yang pertama, kita blok dulu sebanyak 7 kolom. Kemudian kita masukkan langsung rumusnya sama dengan frekuensi. Kemudian kita blok semua data di awal tadi. Kemudian titik koma. Dan kita klik tepi atas dari tabel interval ini, yaitu 47. Kemudian tutup kurung. Nah, untuk mengetahui hasilnya, ini kita akan menekan tombol Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Nah, maka sudah diketahui frekuensinya di sini. Untuk membuktikan jumlah frekuensi ini benar, maka kita bisa menggunakan rumus, yaitu sama dengan sum. Kemudian kita blok tabel frekuensinya. Dan kita klik enter. Nah, maka benar jumlah frekuensi di sini 50 sesuai dengan jumlah datanya 50. Kemudian kita akan membuat tabel frekuensi relatifnya. Nah, untuk membuat tabel frekuensi relatif ini, kita akan menggunakan rumus sama dengan, kemudian kita klik data frekuensi yang pertama, kemudian kita bagi dengan jumlah data yaitu 50. Kemudian kita kalikan dengan 100. Kemudian kita klik enter. Frekuensi relatifnya diketahui. Kemudian untuk mencari sisanya, ini kita tinggal tarik ke bawah saja. Nah, sudah muncul. Maka tabel frekuensi relatifnya sudah diketahui. Karena data dari distribusi frekuensi yang sudah kita ketahui di sini, maka langkah selanjutnya itu kita akan membuat diagramnya.
Caranya yaitu dengan membuat diagram interval dan frekuensi ini menggunakan diagram batang ataupun garis. Dengan cara kita blok dulu data interval dan frekuensinya, kemudian kita pilih menu insert dan pilih diagram batang. Di sini kita bisa mengedit namanya jadi nilai tugas. Sudah diketahui. Kemudian kita akan lanjut membuat diagram garisnya. Dengan cara yang sama, blok semua datanya, kemudian insert dan pilih diagram garis. Diagram garisnya juga sudah diketahui, bentuknya seperti ini. Tinggal kita edit namanya. Kemudian kita akan membuat diagram dari frekuensi relatif ini, yaitu menggunakan diagram lingkaran karena lebih enak berupa persenannya. Ini caranya kita blok di bagian frekuensi relatifnya. Kemudian insert dan pilih diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran ini, kita bisa mengeditnya di bagian sini, klik kanan, select data, edit, dan kita blok intervalnya. Oke. Akan muncul seperti ini, kita bisa mencari persenannya itu dengan di bagian chart design, kita bisa memilihnya, sudah disediakan. Ini. Nah, maka dari semua ini sudah diketahui. Nah, di antara kedua diagram ini, diagram batang dan diagram garis, kita bisa melihat data mana yang lebih enak untuk kita baca, yaitu dengan menggunakan diagram batang ini. Karena pergerakan naik turunnya itu terlihat dengan jelas dibanding dengan menggunakan diagram garis ini. Itulah penjelasan mengenai tahap-tahap pembuatan distribusi frekuensi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.